bergabung di Prima Podcast. Dengan saya, Apri Susanti. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita yang sangat inspiratif, yaitu Ibu Heni Kristianus. Halo Bu Heni. Halo. Pada segmen sebelumnya, Bu Heni sudah menjelaskan tentang bagaimana menguatkan diri sendiri dan beradaptasi di masa pandemi ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cinta. Siap Bu Heni? Siap. Bagaimana kita menebarkan cinta dan kasih kita kepada orang lain, terlebih di saat pandemi ini? Menebar cinta di masa pandemi buat orang-orang di sekeliling kita dengan mempedulikan orang-orang yang membutuhkan kali ya. Saya percaya di masa ini pasti ada yang masih kuat dan ada yang lemah. Jadi saya mengajak teman-teman yang kuat untuk berbagi kasih dengan orang-orang yang lemah. Nah, di Tangan Pengharapan kami membagikan sembako dan makanan siap saji buat masyarakat yang mengalami dampak dari pandemi sejak bulan April 2020 sampai dengan hari ini. Dan kemudian kami juga menolong keluarga yang kesulitan, ya, terutama orang-orang terdekat, karena kasih harus dimulai dari rumah sendiri kan. Nah, saya percaya di masa pandemi ini kita hanya akan kuat bertahan kalau kita saling menopang. Cinta kasih justru yang membuat orang terus berjuang gitu. Dan saya bersyukur juga saya dikelilingi sama orang-orang yang mengasihi saya dan terus mendukung kami, sehingga bersama-sama kita bisa berjuang melawan pandemi. Wow, Bu Heni tadi pada saat pandemi ini kan tadi kesehatan fisik tidak hanya kita memikirkan kesehatan fisik tapi kesehatan mental. Dan kita bicara cinta, kita bicara perhatian, di mana kalau kita cinta apakah kita mencintai atau dicintai, kemudian tadi perhatian kita dikasihi atau kita mengasihi itu katanya akan meningkatkan hormon dopamin ya yang mungkin bisa meningkatkan imunitas kita. Nah, itu dirasakan nggak sama Bu Heni? Rasa dicintai pastilah ya. Saya percaya bahwa orang-orang yang ada di sekeliling kita mengasihi kita. Keluarga, saya beruntung dikelilingi oleh keluarga dan anak-anak asuh saya yang mengasihi saya. Tentu ada semangat yang timbul ya karena tahu kita dikasihi, dan di rumah sendiri saya bersyukur punya suami dan anak-anak yang mencintai saya. Jadi tentu kekuatan itu berasal dari mereka. Wow, dukungan keluarga ya, suami, anak-anak, keluarga dan tadi ya saudara-saudara atau mungkin komunitas ibu. Oke, Bu, satu lagi dong, mungkin kiat-kiat atau apa nih buat mungkin para kawan Prima yang mungkin tadi milenial atau yang baru kerja dan sebagainya, supaya cinta kasih itu bisa betul-betul terbina, bisa betul-betul kita konsisten. Gitu. Tapi tadi kan kalau kita lihat ibu kan kayak ibu happy terus gitu kan, karena tadi ya mungkin cinta kasih yang tulus dan sebagainya. Tapi tadi supaya kita konsisten untuk mengasihi sesama atau mungkin tadi diri kita, keluarga kita dan sebagainya, itu bagaimana Bu? Orang yang hidup untuk diri sendiri saya rasa adalah orang yang paling kesepian di dunia ini. Hidup kita nggak akan jadi berarti tanpa kita memberi. Jadi kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri tanpa punya kasih buat orang lain, kita akan jadi orang yang paling kesepian di dunia ini meskipun harta kita mungkin banyak. Jadi saya ingin memberikan semangat buat kawan-kawan Prima, hiduplah dengan cinta, karena cinta membuat hidup ini lebih berharga. Waduh, tanpa cinta kita berduka. Waduh, bener ya Bu ya, bener loh, hidup harus penuh cinta ya Bu ya. Jadi bentuk kasih nggak harus selalu dengan uang gitu. Bahasa kasih kan ada 5 kan. Apa ya tuh kan? Bu? Wah, pengen tahu tuh Bu, apa aja 5-nya? 5 love language ya. Yang pertama kan kata-kata pujian, encouragement word, kata-kata yang membangun, kasih semangat orang, itu bentuk cinta ya. Kemudian sentuhan tentu ya, tapi karena kita lagi jaga protokol kesehatan, kita nggak saling menyentuh. Nah biasanya kalau saya dengan keluarga atau anak-anak di asrama, saya peluk gitu untuk menyatakan cinta. Terus yang ketiga dengan hadiah. Nah kalau mampu bisa membantu sedikit dengan uang, dengan sembako atau apa untuk teman-teman yang susah ya, itu bentuk cinta. Yang keempat, waktu berkualitas. Nah sekedar ambil waktu untuk telepon atau WA, tanya apa kabarnya,
nggak keluar uang kan, cuma kasih waktu sedikit aja, itu pun udah sangat berarti buat orang-orang yang kesepian, terutama isoman dan mereka mungkin down karena sakit ya. Iya, Siapa sih yang nggak takut kena pandemi kan. Iya, betul. Terus yang kelima, melayani. Jadi kalau saya ada staf yang sakit, saya layani. Jadi kayak siapin makan, siapin obat. Jadi kita perhatikan mereka. Nanti itu bentuk kasih ya, melayani gitu. Wah, ingat 5 tips 5 tadi ya, kasih ya dari Ibu Heni, mungkin buat kawan Prima semua. Oke, Bu Heni, kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga memperburuk juga kondisi mungkin perekonomian secara nasional ya. Dari kita semua kan mungkin tadi bagaimana mengelola dari sisi finansial kita gitu kan. Nah, kalau dari perspektifnya Bu Heni pada saat pandemi yang tadi kondisi perekonomian menurun, bagaimana Ibu mengelola finansial Ibu, apalagi kan tadi Ibu banyak banget anak asuhnya gitu kan. Itu bagaimana, Bu? Yang pertama harus kita perhatikan adalah mengelola keuangan. Jadi rem pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Kecilkan angka pengeluaran setiap bulan, ya itu penting. Dipikirkan kembali kebutuhan yang paling pokok, sehingga kita tidak melihat kebutuhan itu terlalu besar untuk dipenuhi setiap bulan. Nah, itu paling tidak menurunkan tingkat tekanan di jiwa kita juga ya. Kemudian yang kedua, mengatur ulang pendapatan. Jadi kalau kehilangan income dari pekerjaan, ada yang dapat potongan dari kantor mungkin ya. Jadi pendapatan bulannya berkurang, berarti dia harus memikirkan bagaimana mencari income ekstra. Nah, menurut saya gini, sejauh manusia itu tidak gengsi, mau melakukan semua upaya asalkan halal, kita semua masih bisa ada jalannya gitu. Saya sempat jualan sabun cuci tangan gitu ya, jualan masker, apapun yang bisa dilakukan untuk bertahan gitu. Di tangan pengharapan tentu berbeda dengan keluarga ya. Kalau keluarga kan hanya memberi makan anak istri di rumah ya. Kalau kami kan, saya dan suami harus memikirkan bagaimana harus bertahan memberi makan 6.000 anak di Indonesia. Menggaji 158 guru pedalaman, belum lagi mendanai sekolah-sekolah berasrama kami, dan juga masih banyak lagi kami punya pemberdayaan masyarakat yang juga ada trainer yang harus digaji, kemudian ada mobile clinic, pengobatan gratis buat ribuan masyarakat pedalaman Timor NTT yang itu juga membutuhkan biaya untuk obat maupun dokter dan staf yang menjalankannya. Jadi teknologi yang ada ini sekarang kan semua serba dunia maya, sosial media, dan saya memanfaatkan itu untuk menjadi sebuah platform untuk mensosialisasikan pelayanan tangan pengharapan. Saya memulai pelayanan di dunia online, di YouTube, dan juga di sosial media saya di Instagram lebih masif ya. Mengupload materi-materi saya gitu. Nah, yang sebelumnya saya nggak pernah lakukan, akhirnya saya buat konten. Saya taping dan upload dari nol ya, kita mulai ya dengan cara yang serba sederhana dan sekarang sudah jauh lebih baik tentunya. Nah, bersyukur anugerah Tuhan, justru platform yang saya bangun di YouTube dan Instagram ini yang kemudian menjangkau sampai ke seluruh dunia. Dan tentu sekarang sudah lebih banyak orang yang tahu Tangan Pengharapan, kemudian juga menolong kami untuk memasarkan produk-produk merchandise Tangan Pengharapan, yaitu batik Tangan Pengharapan seperti yang saya kenakan ini, dan juga produk kaos dan lain-lain dengan brand Positif by YTP. Lewat dunia maya, YouTube ini dan Instagram sangat-sangat menolong ya. Jadi ada hikmahnya juga ya Bu, ada ya, hikmahnya dari pandemi biasa. ini membawa yayasan Ibu dan Ibu tadi ke online dan akhirnya malah sampai seluruh dunia ya bisa mengenal. Dan tadi adaptasi itu penting ya Bu ya, kita harus mudah beradaptasi. Kalau tadi kita dalam mengelola finansial tadi kan mungkin tadi ada yang gajinya mungkin harus dipotong karena tadi situasi pandemi dan sebagainya, tapi dia ada terdesak dan kalau dari perspektif Bu Heni tiba-tiba dia harus ngutang, harus cari pinjaman, itu boleh nggak sih Bu atau bagaimana? Atau Ibu bilang jangan ngutang, jangan sampai membebankan lagi dan sebagainya. Gimana Bu Heni? Pertolongan kita yang pertama harusnya keluarga, orang-orang yang mengasihi kita, yang mempercayai kita dan memang mau menolong kita gitu loh.
Tapi kalau kita punya reputasi yang buruk sebelumnya, keluarga pun pasti nggak mau bantu. Nah, jadi ketika ada orang yang mau berhutang datang ke kami, nggak kenal terus tiba-tiba datang mau berhutang, saya selalu bertanya gini, kenapa keluarga sendiri nggak bantu? Karena kalau kita punya reputasi yang baik sebelumnya, contoh sama keluarga juga kita baik, ketika ada yang susah juga kita tolong. Saya percaya hidup tuh tabur tuai ya. Kalau kita baik kepada keluarga, ketika kita susah keluarga juga pasti tolong kita. Katakanlah sampai enggak Bu, dulu yang kita tolong nggak nolong kita, ada kan yang gitu. Nah, saya sarankan ya minta bantuanlah kepada perusahaan tempat Anda bekerja atau teman baik Anda gitu. Karena kadang-kadang teman itu jadi saudara di masa susah. Keluarga sendiri entah jauh kemana gitu ya. Yang terdekat ya teman-teman ya Bu ya. Nah, yang sering keliru gini, pinjam sana sini, tidak ada tanggung jawabnya, lalu nggak bisa bayar kembali. Nah, itu akhirnya mencemarkan nama baik. Nah, ke depan untuk langkah selanjutnya setelah pandemi akan susah sekali. Pinjaman online yang saat ini begitu mudah didapat, asalkan mengupload video dengan jaminan dan sebagainya, itu mencekik leher dan sudah menjerat begitu banyak orang hari-hari ini. Dan saya sarankan itu nggak boleh. Kalau sampai betul-betul membutuhkan uang, sebaiknya lihat aset apa yang bisa kita jual. Lalu uangnya selain untuk kebutuhan pribadi dipakai untuk diputar, untuk modal usaha. Dapat tips lagi ya kawan Prima, kalau jangan sampai berhutang. Terus tadi kalaupun sampai terpaksa berhutang, jaga reputasi. Reputasi ya. Oke, Bu Heni, kali ini aku mau kasih cinta sama Ibu. Cintanya itu dalam bentuk informasi. Bu, saya kan lihat Ibu tadi kan Yayasan Tangan Pengharapan kan banyak cabang ya Bu ya. Istilahnya apa tuh, Feeding Learning Center. Feeding and Learning Center tadi banyak banget. Nah, berarti kan Ibu akan banyak kunjungan kan ke daerah-daerah. Nah, pada saat Ibu berkunjung, tiba-tiba nih Ibu nggak bawa uang tunai, yang bawa cuma kartu ATM doang. Apa yang Ibu lakukan? Cari mesin ATM yang ada logo Primanya. Berarti informasinya saya nggak jadi kasih cinta dong. Udah tahu. Kan terkenal, jadi udah tahu. Jadi udah tahu ya Bu ya. Boleh deh testimoni nih, kalau gitu saya nggak jadi nanya. Jadi waktu kita ke bank kan buka rekening, di balik kartu ATM itu kan ada logo Prima. Jadi saya cari mesin ATM yang ada logo Primanya. Jadi baik Mandiri, BRI, BNI. Nah, kebanyakan di daerah itu adanya BRI atau Mandiri atau BNI ya. Ibu seringnya ke Maluku, Papua gitu ya Bu? Seluruh ya? Indonesia Timur. Seluruh Indonesia. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Nah, jadi udah biasa karena udah 15 tahun ya. Jadi saya selalu sewaktu landing cari mesin ATM yang saya lihat ada logo Prima, tarik tunai, baru masuk ke pedalaman karena butuh cash keras kalau ke lapangan ya. Semua serba tunai. Iya, karena kan kalau bawa tunai dari Jakarta nggak mungkin kan, ngeri juga kan. Betul. Oh, jadi tadi ya, aduh syukur deh kalau jaringan Prima, kawan Prima tuh Bu Heni langsung kasih testimoni dengan tadi ya, cukup bawa kartu ATM berlogo Prima, banknya apa aja, mau colok di mesin ATM mau tarik tunai, cek saldo maupun transfer sudah bisa. Itu juga transfernya real time online ya Bu. Jadi misalnya tadi kan Ibu punya kartunya BCA, Ibu datang ke Papua, Ibu ketemunya mesin ATM Bank Papua. Ya misalnya tadi signal Ibu pas mobile banking nggak bisa nih, aduh gimana nih, ya udah cari aja ATM Bank Papua, ada di situ, bisa transfer ke lain bank gitu kan. Real time online 24 jam dananya langsung sampai. Itu sih yang diberikan. Iya, aku tuh orangnya malas buka rekening bank di banyak tempat gitu ya. Nggak tahu ya, kalau orang tuh seneng gitu ya, bangga ya di dompetnya kartu banyak gitu. Menurut aku itu utang semua. Kalau ada duitnya nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau saya tuh memang cuma punya 2 aja rekening bank. Nah, jadi saya bawa BCA kemana-mana gitu. Cuma 1 kartu ATM. Biasa dompet saya tinggal, saya cuma bawa KTP dan kartu ATM 1 aja. Karena tadi colok di mesin ATM manapun udah bisa. Kalau belanja gimana Bu? Belanja juga gitu. Jadi meskipun cuma punya BCA, saya bisa debit dimanapun, mesinnya apapun bisa ya, Mandiri, BRI, BNI semua bisa ya. Betul. Karena ada logo Prima itu atau Gerbang Pembayaran Nasional. Iya, betul Bu. Jadi tadi tadi kita juga kan mendukung gerakan pemerintah non tunai. Jadi salah satunya Gerbang Pembayaran Nasional, di mana tadi 1 mesin edisi untuk semua kartu. Jadi mesin edisinya Mandiri misalnya kan atau BRI, semua kartu apapun bank manapun bisa. Iya, luar biasa ya, sangat menolong. Sangat menolong ya Bu. Sangat menolong banget. Demi keamanan dan kenyamanan baik tadi Ibu maupun tadi yang si toko. Kalau terima uang tunai terus kan bahaya ya Bu ya. Belum uang palsu, ngitung kembalian dan sebagainya. Ribet ya. Ribet. Saya pribadi lebih seneng cashless sih.
Iya, Di dompet juga nggak gitu banyak duit cash ya ya. apalagi pandemi gini kan pegang-pegang, aduh hand sanitizer-nya boros nanti. Betul. Nggak tahu uang itu Oke. udah kemana ya. Iya, Bu, sekarang kan Iya. ada KRIS ya Bu ya. KRIS itu QR Indonesian Standard, di mana tadi Bank Indonesia dan juga tadi seluruh perbankan dan juga PJSP itu kita sudah bisa dengan satu QR code untuk semua aplikasi pembayaran. Jadi kayak misalnya Ibu juga tadi belanja, kan Ibu tadi nggak suka uang tunai, Iya. tapi kebetulan kartunya ketinggalan nih gitu lah. Yes. Ibu mungkin ada punya aplikasi apakah Pakai OVO ya kan, atau mungkin GoPay dan sebagainya. Itu Ibu udah bisa pakai tinggal scan aja barcode di merchant-merchant yang memang sudah ada KRIS-nya. Betul. Jadi KRIS ya Bu, bacanya bukan QRIS tapi KRIS. KRIS ya. Nah, kalau di Yayasan Tangan Pengharapan sudah donasinya di mana Bu? Kan orang sekarang online nih. Iya. Terus bagaimana, pakai transfer atau pakai sistem apa? Bisa by transfer, tapi kita sekarang udah pakai QR code ya. Canggih Gitu. deh. Nah. Ih, ternyata. Zaman sekarang ya, kalau udah harus semua cashless, harusnya QR code dimanapun harusnya ada ya. Wah, luar biasa. Ketinggalan zaman kalau nggak tahu ya. Luar kan? biasa, ternyata Bu Heni nih emang bener-bener Up to date ya Bu ya. Iya, up to date, ternyata udah pakai. Baru saya mau kasih tahu. Biarpun mainnya di kampung-kampung tapi tetap ngerti Iya, QR sudah code langsung ya. sudah langsung pakai QR code. Jadi udah bisa Bu ya Iya. donasi ke Yayasan Tangan Pengharapan dengan QR code. Kita kan bikin program di YouTube dan kita mencantumkan QR code untuk orang-orang berdonasi lebih mudah ya. Cukup scan dari sofa, langsung masukin angkanya. Iya, ya itu tadi juga salah satu dari gerbang pembayaran nasional Bu, salah satu tadi dengan debit, kemudian tadi QR atau KRIS ini ya untuk bisa tadi menekan uang tunai ya Bu ya, supaya tidak peredarannya juga tidak terlalu banyak, tapi kita ganti dengan non tunai. Gitu. Aduh, seru sekali perbincangan kita ya Bu Heni ya. Tanpa terasa nih kayak waktunya juga harus memisahkan kita, tapi tetap ada cinta di antara kita ya Bu Heni. Oke, semoga apa yang disampaikan Bu Heni bisa menjadi inspirasi buat teman-teman kawan Prima yang menonton. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih sekali lagi Bu Heni. Terima kasih banyak. Thank you for having me. Atas waktu, atas cerita-cerita yang sangat tadi menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di podcast acara Prima selanjutnya. Amin. Terima kasih Ibu, Terima Tuhan kasih, memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih. Salam sehat selalu, salam Prima.